Hai guys, selamat datang di channel Mimin ya guys. Jadi di video kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Cirodini Tumeje Amar. Film yang dibintangi oleh Rahul Banerjee, Priyanka Sarkar, dan Tina Data. Film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang akan memutuskan kawin lari akibat terhalang status dan kasta yang berbeda. Seperti apakah kelanjutan cinta mereka? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan Pallavi dan teman-temannya yang akan pulang sekolah. Namun mereka asal menyeberang di jalanan dan menyebabkan pengendara motor terjatuh. Bukannya meminta maaf, Pallavi malah mengejek dan menghina cowok itu. Dan diketahui si cowok itu bernama Krishna. Walaupun diejek dan dihina, Krishna tak memperdulikan itu, dan Krishna pun pergi meninggalkan mereka. Scene kemudian berpindah di mana di suatu hari takdir mempertemukan mereka kembali. Di mana saat Pallavi sedang belajar menjadi polisi lalu lintas, kebetulan Krishna melewati jalan itu, dan karena Pallavi masih belajar memberikan petunjuk arah jalan, jadinya Krishna kebingungan dan akhirnya ia terjatuh dan Pallavi pun menertawakan mereka. Scene kemudian berpindah di mana di sini diketahui Krishna memiliki bengkel yang tak jauh dari sekolah Pallavi. Karena sebab itu, setiap Pallavi pulang sekolah ia selalu melewati bengkel Krishna agar ia bisa mengejek Krishna. Karena terus-terusan diejek dan dihina, akhirnya kesabaran Krishna pun habis. Karena semiskin apapun ia masih mempunyai harga diri. Dan akhirnya saat Pallavi pulang sendirian, ia pun disamperin Krishna dan Krishna pun ngomong, "Jangan karena kau anak orang kaya, kau seenaknya mengejek dan menghinaku. Walaupun pekerjaanku kotor seperti ini, tapi aku bisa menghasilkan uang, tidak sepertimu yang hanya bisa meminta pada orang tuamu. Awas ya kau sampai menghinaku lagi, kau akan tahu akibatnya." Pallavi pun terdiam membisu. Ia pun merasa kesal karena tidak bisa membalas kata-kata Krishna. Ia pun menjadi kepikiran Krishna terus menerus karena seumur-umur tak pernah ada cowok yang seperti itu ke dia. Dan akhirnya Pallavi pun sadar kalau ia telah jatuh cinta sama Krishna. Ia pun selalu dengan sengaja lewat depan bengkel Krishna sambil tersenyum pada Krishna. Namun senyumannya tak dihiraukan karena sifat Krishna seperti itu. Pallavi pun makin penasaran dan bingung kenapa ia selalu dicuekin sama Krishna. Suatu hari ia mempunyai ide dengan meminta motor sama ayahnya. Setelah dibelikan motor, ia pun jalan-jalan bersama sahabatnya yang bernama Priyanka. Saat mereka berhenti, Pallavi sengaja rusakin motornya biar ia ada alasan dekatin Krishna. Priyanka yang mengetahui niat Pallavi pun mengikutinya saja. Lalu mereka pun ke bengkel Krishna. Namun saat Krishna melihat kalau pelanggannya itu Pallavi, ia pun jadi malas layaninya dan malah menyuruh adik sepupunya untuk melayani Pallavi. Pallavi pun duduk dan menatap Krishna terus-menerus karena terpesona sama ketampanan Krishna. Lalu karena adiknya nggak bisa perbaiki motor Pallavi, akhirnya Krishna yang memperbaikinya. Setelah selesai, Krishna pun menyuruh Pallavi untuk mencoba motornya. Ia pun kesenangan karena memegang stang motor yang bekas dipegang Krishna. Ia pun berhayal kalau ia yang sedang memegang tangan Krishna dan duduk di pangkuan Krishna. Scene berpindah di mana di suatu hari Krishna tak sengaja ketemu lagi sama Pallavi yang sedang kebingungan sendirian karena motornya mogok. Dan Krishna yang melihatnya akhirnya ngebantuin Pallavi. Saat selesai, Pallavi mau membayar Krishna karena udah perbaiki motornya. Namun Krishna menolaknya dan ia pun berjalan pergi. Pallavi pun mengejarnya dan meminta agar ia yang mengantar Krishna pulang. Tapi Krishna tetap dingin dan menolak ajakan Pallavi. Krishna pun menyuruh Pallavi untuk pergi karena ia malu jika harus berjalan dengan Pallavi yang anak orang kaya. Dan akhirnya Pallavi pun pergi. Namun sebelum ia pergi, ia mengatakan seperti ini. "Bidurang, আমার তোমাকে ভালো লাগে। আমি তোমায় ভালোবাসি." Langsung terdiamlah Krishna dan senyum-senyum sendiri sambil membayangin kata-kata Pallavi. Sampai ia pun tak fokus kerja karena yang ada di pikirannya hanya Pallavi. Hari-hari pun mereka makin dekat. Pallavi ke sekolah pun diantarin sama Krishna. Mereka juga belum berani berboncengan karena masih malu-malu. Suatu hari mereka sudah pacaran dan sedang berjumpa di bawah jembatan. Saat ini Krishna merasa ia tak pantas sama Pallavi. Secara Pallavi anak orang kaya sedangkan ia hanya montrik di bengkel kecil-kecilan.
Ia ngomong sampai nangis, hanya karena ia takut kehilangan Pallavi. Tapi Pallavi pun menenangkan Krishna dan mengatakan ia tak akan meninggalkan Krishna. Senanglah hati Krishna mendengarnya, dan berpelukanlah mereka. Hari-hari mereka pun tampak bahagia dan lebih berwarna. Krishna pun memperlihatkan tato di dadanya tertulis nama Pallavi, karena saking sayangnya ia sama Pallavi. Senanglah hati Pallavi, ia pun sangat bahagia mendapatkan Krishna yang tulus mencintainya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena Pallavi akan dinikahkan sama pria pilihan ayahnya. Pallavi pun kaget dan panik, ia mau menolak pun tak bisa. Akhirnya ia minta tolong sama omnya yang bernama Duta untuk menolak lamaran itu, dengan alasan ia mau menyelesaikan sekolahnya dulu. Dan akhirnya ia mengikuti maunya Pallavi. Tapi bukannya menolak, ia malah menunda pernikahannya. Pallavi pun makin bingung, mau marah pun tak bisa karena itu omnya. Jadi ia pun minta tolong sama temannya yang bernama Priyanka untuk membantu ia bertemu dengan Krishna dan menceritakan semuanya. Saat mereka bertemu, Pallavi pun menceritakan semuanya. Krishna pun bingung karena tak mungkin ia melawan ayah Pallavi, karena ayah Pallavi dan om Pallavi terkenal kejam pada siapapun yang berani berurusan dan mengganggu keluarga mereka. Namun akhirnya mereka pun memutuskan untuk kawin lari karena mereka tak mau dipisahkan hanya karena perbedaan kasta yang menghalangi cinta mereka. Akhirnya janjianlah mereka setelah Pallavi pulang sekolah, dan setelah mereka beli baju seadanya, mereka pun segera menaiki bus untuk ketemu sama teman Krishna yang bernama Ali. Tapi saat sampai mereka pun kebingungan karena Ali tinggal di kos-kosan cowok. Jadinya susah akses buat Pallavi masuk ke dalam. Tapi untung saja ada teman Ali yang mau keluar kota, jadinya Ali diam-diam memasukkan Krishna dan Pallavi ke kamar itu. Scene berpindah di mana keluarga Pallavi sedang kebingungan karena Pallavi yang tak kunjung pulang. Marahlah ayah Pallavi karena istrinya tak becus menjaga Pallavi, sampai guru-guru Pallavi pun mau dihajar sama ayahnya karena tak tahu di mana keberadaan Pallavi. Tapi untung saja dicegah sama om Pallavi. Pergilah mereka buat temuin teman Pallavi yang bernama Priyanka. Tapi karena Priyanka adalah teman yang baik, ia pun pura-pura tak tahu di mana keberadaan Pallavi. Tapi om Pallavi ini pura-pura sedih dan nangis, minta Priyanka untuk kasih tahu di mana keberadaan Pallavi yang sebenarnya. Karena mereka sekeluarga sangat khawatir sama Pallavi, karena Pallavi adalah anak satu-satunya dan ia sudah menganggap Pallavi seperti anaknya sendiri. Jadi, karena kasihan, Priyanka pun cerita tentang hubungan cinta Pallavi sama Krishna. Kagetlah mereka semua, lalu mereka segera bergegas ke alamat bengkel Krishna. Setelah sampai, mereka ketemu sama adik sepupu Krishna. Dia pun mengajak mereka semua untuk ketemu sama mamanya Krishna. Dengan sedikit ancaman, akhirnya mereka mendapat petunjuk tentang keberadaan Krishna. Scene berpindah ke Krishna, Pallavi, dan Ali. Di sini Ali mengatakan mereka tak bisa tinggal lama-lama di asrama itu lagi, karena sudah banyak anak-anak yang curiga sama mereka. Jadi Ali memutuskan cari tempat tinggal yang harganya murah buat mereka. Tapi sayangnya kebanyakan kos yang mereka datangi itu meminta KTP sama buku nikah. Sekali mereka ketemu sama tempat yang tanpa KTP sama buku nikah, malah harganya yang mahal. Lalu mereka memutuskan ke KUA. Tapi di sana mereka juga ditolak karena tidak ada berkas yang lengkap. Jadinya Ali menyuruh mereka tidur di bioskop dulu semalaman. Besoknya dia akan membawa mereka ke kuil agar mereka bisa nikah dan bisa punya tempat tinggal. Akhirnya mereka pun setuju sama pendapat Ali. Saat mereka berada di bioskop, Pallavi menangis karena ia sangat rindu sama keluarganya. Karena ia yang biasa hidup enak jadi hidup susah begitu. Segala apa-apa susah, mau makan susah, mau mandi susah, bahkan mau tidur pun susah. Mau menyesal pun tak bisa karena ia sangat mencintai Krishna. Keesokan harinya, Ali belikan semua perlengkapan pernikahan Krishna dan Pallavi, sampai ke salon juga mereka. Di sini meleleh hati Krishna melihat kecantikan Pallavi memakai sari merah. Setelah itu menikahlah mereka di kuil dengan cara yang sederhana, dan akhirnya mereka juga bisa mendapatkan rumah sewaan. Pallavi pun mulai belajar menjadi ibu rumah tangga dan Krishna juga mulai bekerja di bengkel kecil-kecilan. Akhirnya mereka pun bisa hidup bahagia. Namun tak lama kemudian om Pallavi telah sampai di kota Kolkata dan ketemu sama Ali. Dia pun memohon sambil menangis menanyakan keberadaan Pallavi dan Krishna. Ali pun membawa om Pallavi ke rumah Pallavi. Ia sangat sedih melihat keadaan Pallavi. Berpelukanlah mereka sambil menangis. Namun saat Krishna tahu om Pallavi datang, ia pun merasa takut. Tapi Pallavi kasih tahu kalau keluarganya sudah setuju dan cemas memikirkan mereka. Krishna pun setuju Pallavi pulang lagi walaupun ia ragu. Tapi demi kebahagiaan istrinya apapun ia lakukan.
Akhirnya mereka berdua pun ikut Om Pallavi pulang, tapi saat di perjalanan ternyata mereka dibohongin. Om Pallavi dan komplotannya menggunakan cara halus untuk membawa Pallavi pulang. Dan Krishna pun dipukulin sepanjang perjalanan sama mereka semua. Bahkan setelah sampai di rumah, bapaknya sangat marah pada Pallavi. Ia memilih Krishna dari kasta rendah dan buat malu keluarganya. Krishna pun dipukulin terus-menerus sementara orang tua Pallavi tidak peduli dengan tangisan Pallavi. Lalu dipisahkanlah mereka berdua. Saat bapaknya mau membunuh Krishna, Pallavi pun menjerit dan memohon agar jangan membunuh Krishna. Setelah itu pingsanlah Pallavi dan neneknya pun melepas dan membuang gelang pernikahan ke arah Krishna. Lalu mereka pun membandingkan Pallavi dan menghapus tanda suci pernikahan di tubuhnya. Sementara Krishna yang sudah terbangun, ia pun berteriak dan meluapkan kekesalan di hatinya. Ia sangat marah dipisahkan dari Pallavi dengan cara seperti itu. Scene berpindah di mana 2 tahun kemudian Pallavi yang sudah menikah lagi dan punya anak. Saat itu ketemu lagi ia sama Krishna, tapi ternyata Krishna ini sudah menjadi ODGJ. Ia juga melihat tato di dada Krishna. Ia pun sangat sedih melihat keadaan Krishna sampai ia jatuh pingsan. Dan pas ia sadar, ia berusaha mencari Krishna dan berbicara sama Krishna, tapi sayangnya Krishna sudah tak kenal lagi sama dia. Pallavi pun menangis melihat kekasihnya yang sangat ia cintai itu, dan ia juga sangat menyesal karena dirinya Krishna bisa jadi seperti itu. Padahal dia berpikir Krishna sudah move on atau sudah bahagia dengan wanita lain. Dan ternyata Krishna masih menyimpan gelang pernikahan mereka. Hancur hati Pallavi melihat kenyataan itu, dan tak lama kemudian pergilah Krishna dan film pun berakhir. Film ini sebenarnya diangkat dari kisah nyata tentang kisah cinta pasangan kekasih, yaitu Aishwarya dan Murali. Oke guys, cukup sampai di sini aja, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.